Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Hamdan Official. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial pemecahan sandi-sandi pramuka. Namun sebelum itu izinkan saya sampaikan salam pramuka untuk teman-teman adik-adik pramuka khususnya yang belum paham dan memerlukan tutorial cara pemecahan sandi-sandi dasar dalam pramuka, khususnya untuk adik-adik siaga dan penggalang. Dan tidak terlepas juga mungkin ada penegak-penegak yang belum paham, belum mengerti tentang sandi-sandi pramuka. Begitu pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial cara belajar memecahkan sandi-sandi pramuka. Namun sebelum itu jangan lupa nanti di subscribe, di like, dan di share video ini. Dan harapan saya juga semoga ini akan bermanfaat untuk adik-adik siaga, penggalang, lebih khusus tentunya kita semua yang belum mengerti dan belum paham. Untuk kakak-kakak pembina dimanapun Anda berada, mohon komen, saran, pendapat jika terjadi ada kekurangan atau kesalahan di video saya kali ini. Oke, untuk adik-adik sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana pemecahan sandi-sandi pramuka tersebut. Oke. Jadi sandi adalah sebagai alat komunikasi rahasia. Tujuannya adalah agar supaya penyampaian informasi, berita atau pesan dari yang dimaksud dengan menggunakan sandi hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang betul-betul mengenal sandi tersebut. Oke, teman-teman, saya akan memulai dengan pertama itu sandi kotak 1 untuk adik-adik siaga, penggalang. Sebelum kita membuat kalimat untuk dipecahkan nanti dalam bentuk sandi kotak 1, terlebih dahulu yang kita persiapkan adalah membuat rangkaian atau kata kunci daripada sandi tersebut, sehingga dengan kata kunci tersebut akan memudahkan kita memecahkan perihal berita, informasi, pesan dari teman-teman kita yang dianggap rahasia. Oke, untuk mengawalinya kita harus membuat kunci sandi tersebut. Jadi kita tulis dulu sini. Nanti seperti ini saudara-saudara, saya siapkan kertas kosong ini. Ya, sandi kotak 1. Jadi sandi kotak 1 ini dia adalah silangan atau rangkaian garis yang di dalamnya diisi dengan huruf jat, dengan dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain yang terdapat dalam satu kotak tersebut itu dengan satu titik. Kita mulai, kita bikin dulu kuncinya. Jadi begini untuk adik-adik siaga dan penggalang, kita buat seperti ini. Kita garis lurus,
2. Kemudian dari sini kita garis juga lurus 2. Kemudian di bawahnya kita garis bersilang membentuk huruf X. Ya, seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan rangkaian garis yang saling bersilangan membentuk kotak. Sekarang kita isi huruf demi huruf di dalamnya. Kita mulai dengan huruf A, huruf B, huruf C, D, dan seterusnya. Jadi untuk yang silangan X kita mulai dari sini ya. Q, O, P, Q, R. Berarti di sini kita isi dengan huruf S, P. Kemudian di atas U, V, W, X, Y, Z. Jadi adik-adik sekalian, untuk membedakan dua huruf dalam satu kotak, maka salah satu huruf di dalam satu kotak tersebut kita tandai dengan titik. Dan biasanya titik tersebut ditandai pada huruf kedua di dalam satu kotak. Jadi kalau A, B, berarti kalau dia huruf A adalah huruf pertama, berarti B adalah huruf kedua. Berarti kita tandai titik pada huruf kedua. Ya, seperti ini. Seterusnya seperti itu. Oke adik-adik sekalian, inilah bentuk sandi kotak 1. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya kita membaca pesan ataupun berita yang dikirimkan oleh teman-teman kita, kakak-kakak pembina, agar supaya kita dapat membacanya. Maka tentulah kita memerlukan kunci sandi kotak 1 ini. Jadi untuk membacanya adalah sebagai berikut. Oke adik-adik sekalian, sebelum kita akan membuat contoh pesan. Kita akan membuat contoh pesan dulu. Jadi di sini kita akan tidak perlu kita buat panjang-panjang ya adik-adik sekalian. Biar bisa kita tidak terlalu panjang kita memecahkannya. Oke. Sekarang kita tulis di sini. Kita buat 3 kata. Aku cinta. Indonesia. Ya, 3 kata itu maksud adalah aku cinta Indonesia. Nah, 3 kata aku cinta Indonesia ditulis dengan sandi adalah sebagai berikut.
Oke, ya jelas ya, seperti ini. Aku cinta Indonesia. Oke, sekarang di sini ada huruf A, maka kita lihat di sini. Jika huruf A, maka kita lihat di kuncinya huruf A, berarti kan di sini. Berarti bentuk kotaknya adalah ini. Nah, sekarang kita tulis di sini huruf A seperti ini. Kita lanjut ke huruf K. Kita cari huruf K. Nah, ini dia huruf K. Maka kita lihat bentuk kotaknya seperti apa, huruf K. Baru kita ikuti. Berarti huruf K seperti ini. Ya. Sekarang kita lihat, kita cari huruf U. Kita cari di antara kode sandi di atas. Apabila tidak ada, berarti huruf U ada di silangan X. Kita cari, ini dia huruf U. Berarti kita tulis dalam bentuk huruf V. Nah, inilah bentuk kata aku dalam sandi kotak 1. Seperti ini. Kita lanjut. Cinta. Kita cari huruf C. Ini huruf C-nya. Berarti kotaknya seperti huruf U, seperti ini. Huruf I. Nah, ini huruf I ada di tengah tepatnya. Berarti kita tulis dalam bentuk kotak. Ya. Sekarang huruf N kita cari juga. Nah, ini huruf N. Huruf N adalah kotak terbalik dari huruf A. Kalau huruf A dinyanyi seperti ini, maka N-nya harus seperti ini. Nah, sekarang bedanya karena huruf N dia tepatnya ada di huruf kedua, maka kotak ini kita beri titik. Itulah huruf N dalam sandi kotak 1. Sekarang huruf T. Kita cari huruf T di atas. Jika tidak temukan, berarti huruf T ada di silangan X di bawahnya. Nah, inilah dia bentuk kotak pada huruf T seperti ini. Jadi kita tulis seperti ini, seperti buka kurung, tutup kurung ya. Nah, karena T dia berada di posisi huruf kedua, maka kita titik. Huruf T dengan huruf N dia posisinya huruf ada di huruf kedua, jadi kita beri titik. Selanjutnya huruf A. Huruf A adalah sama ketika kita mencari di awal. Inilah huruf A. Jadi kita tulis huruf A seperti ini. Oke, sekarang ini A, K, U, C, I, N, T, A, aku cinta. Selanjutnya Indonesia. Indonesia kita cari huruf I. Ada di tengah tadi. Dalam bentuk kotak. Kita tulis kotak. Huruf N. Sudah kita lihat tadi seperti ini. Kita beri titik di tengah karena N adalah huruf kedua dalam kotak tersebut. Huruf D. Huruf D seperti huruf U. Karena huruf D juga posisinya ada di huruf kedua dalam kotak, kita beri titik. Sekarang huruf O. Huruf O ada di bawahnya. Ini ke huruf P. Posisinya ada di posisi huruf pertama. Jadi kita tidak memberinya titik. Huruf N. Nah, karena di depannya N, berarti kita sudah mulai mengetahui bahwa posisi N-nya ada di sini. Pada posisi huruf kedua kita beri titik. Huruf E. Huruf E adalah kebalikan juga dari huruf A. Berarti kalau huruf A-nya seperti ini, huruf E-nya harus seperti ini. Ya. Huruf S. Tentunya huruf S, karena tadi kita sudah menulis huruf T ada di silangan X, maka huruf S juga ada di bawahnya, berdekatan tepat dengan huruf T.
Jadi huruf S kita tulis dengan seperti ini. Huruf I, nah tadi huruf I juga sudah seperti kotak. Huruf A kita sudah bahas dari awal seperti ini. Maka inilah bentuk tulisan dalam sandi kotak 1 dengan pesan aku cinta Indonesia. Ya, mungkin teman-teman adik-adik siaga penggalang akan memahami dan sangat mudah sandi ini untuk dipahami dan dipelajari. Jadi seperti itu. Oke, kita beri satu huruf lagi sebagai tambahan. Kita beri contoh seperti ini. Kita buat sandi. Umpamanya saya akan buat semacam pesan dalam bentuk sandi. Contohnya seperti ini. Ya, jadi ini bentuk pesan. Nanti untuk adik-adik siaga penggalang atau teman-teman yang lain yang belum memahami sandi kotak 1, nanti pesan akan ditulis dalam bentuk seperti ini, tidak dalam bentuk abjad. Dalam bentuk seperti ini. Tujuannya agar pesan ini tidak dibaca oleh orang lain dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang mengerti sandi tersebut. Sandi kotak 1 ini ya maksudnya. Oke. Jadi bagaimana adik-adik sekalian untuk memecahkan sandi ini? Tentunya untuk kita yang belum menghafal kotak per kotak atau huruf-huruf sandi tersebut, maka kita tentu harus membuat yang namanya kunci sandi seperti ini. Sehingga dengan kunci sandi kita bisa dengan mudah membaca pesan yang dimaksud. Bagaimana cara membacanya adalah seperti yang kita bahas di awal tadi. Caranya adalah caranya adalah bentar ya teman-teman, saya lipat dulu ini karena terlalu ini ya. Karena bentuk pesannya seperti ini, maka kita baca lewat kunci sandi. Untuk teman-teman, ini adalah huruf C ya. Mohon maaf teman-teman, ini adalah huruf D ya. Huruf D, dia punya titik di sini. Nah, ini huruf D, jadi kita tulis D di sini ya. Jadi kita cari dulu caranya untuk membacakan. Kita lihat kalau kotaknya seperti ini, maka kita cari di mana kotak yang sama seperti ini. Nah, ini dalam kotak berbentuk seperti huruf O yang mempunyai titik adalah huruf D. Karena di sini dia punya titik 1, berarti dia huruf D. Kita tulis huruf D. Sekarang bentuk V. Kita cari bentuk V. Nah, cari bentuk V di bawah ini. Karena bentuk V tidak memiliki titik, maka kita lihat huruf mana yang tidak memiliki titik. Tentunya yang tidak memiliki titik adalah huruf U, maka kita tulis huruf U. Seperti ini. Sekarang ini yang seperti kita cari juga. Nah, ini tentunya yang sama persis dengan ini. Karena di sini dia mempunyai titik, maka kita lihat di dalam kotak tersebut yang mempunyai titik adalah huruf N, maka kita tulis huruf N. Selanjutnya dalam bentuk kotak, karena dia tidak memiliki titik, maka dalam bentuk kotak di tengah kita lihat yang tidak memiliki titik adalah huruf I, maka kita tulis I. Ini huruf A ya, ini
karena dia tidak memiliki titik. Sekarang ini ke samping, ini yang tidak memiliki titik pula. Yang ini berarti huruf pertama, yaitu huruf K. Di sini huruf V dalam bentuk seperti huruf V, maksud saya kita cari ini, karena juga dia tidak memiliki titik, berarti dia huruf pertama, yaitu huruf U. Maka pesan yang dimaksud dari sandi kotak satu ini, yang ini adik-adik, artinya adalah duniaku. Jadi seperti itu adik-adik siaga, penggalang, dan teman-teman sekalian penegak, dan teman-teman sekalian yang masih belum mengerti tentang sandi kotak satu. Baik teman-teman, untuk pada kesempatan ini mungkin cukup sekian. Yang ini saya harap bermanfaat dan sangat dimengerti lah seperti apa. Silakan untuk adik-adik siaga penggalang yang belum mengerti tentang sandi kotak satu, silakan dicatat, ditulis, dan dipelajari di rumah bagaimana caranya membaca sandi kotak satu. Tentunya sudah kita ini pelajari dari awal. Tadi saya sudah sampaikan cara membuat pesan dalam bentuk sandi kotak satu dan bagaimana cara pemecahannya. Jadi saya kira demikian untuk teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar supaya teman-teman sekalian akan mendapat update terbaru dari saya terkait video-video saya. Dan untuk teman-teman sekalian, pada perjumpaan berikut nanti saya akan juga membuat cara pemecahan sandi-sandi lain, karena selain sandi kotak satu masih ada sandi kotak 2 dan sandi-sandi yang lain. Oke teman-teman, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.